Oke, kali ini gua mau bahas-bahas hal menarik. Tapi sebelum itu, kalau kalian kiranya nggak ingin tahu mengenai dunia genre Yuri ini, silahkan tutup videonya. Siapa tahu kalian tidak sengaja mengklik video ini. Aneh sih sebenarnya kalau kalian dari thumbnail sama judul dan kalian masih secara nggak sadar mengklik video ini, berarti penasaran dong, ya nggak sih? Ya, awal mulanya gue ini kan lagi ngikutin series drama Korea terbaru Harry, yaitu Friendly Rivalry. Jarang loh gue ngikutin series ongoing. Biasanya nunggu tamat baru nonton gitu kan. Tetapi karena gue nonton episode 1 sampai 4 dan itu bagus banget, akhirnya gue ngikutin juga sampai sekarang. Bahkan setelah nonton 4 episode aja ya, gua amat sangat ingin masukin series ini ke dalam planet R gua. Karena bagi sebuah series ini cukup rare menurut gua. Beda lagi ya kalau manga, anime atau novel, kayaknya tema begini nggak begitu rare sih. Dan ya seperti yang kita tahu kalau series ini adalah sebuah adaptasi dari webtoon, jadi nggak heran walau gua masih bingung adaptasinya yang mana karena beda banget sama webtoonnya. Dan gue juga setelah nonton episode 5 sampai 12, gue bimbang masukin series ini ke planet R gue atau S, karena kayak roller coaster, kadang bagus, kadang turun kualitasnya, kadang naik lagi. Ya bener kayak roller coaster. Nah, ini dia hal menariknya. Selama gue ngikutin perkembangan series ini, gue selalu baca di TikTok, di X, bahkan di IG. Bukan hanya orang Indo, bahkan orang Western atau fandom internasional lah ya, masih meributkan genre ini GL atau bukan, Yuri atau bukan. Nah itulah akhirnya yang ngebuat gue berpikir, oke, kenapa gue nggak sharing pengalaman gue aja gitu selama mengikuti perkembangan genre Yuri ini. Gue sama sekali nggak ngikutin L titik-titik itu kalau di real life ya, di kehidupan nyata ya. Kalau di real life kayaknya gue masuk ke dalam homophobic juga kayaknya. Tapi kalau dalam seni film, gue ngikutin banget. Bahkan gue ngikutin perkembangan Yuri di daerah lingkup festival filmnya. Karena genre ini sungguh kartu as lah ya bagi orang-orang yang fokusnya ngebuat film festival. Bahkan untuk informasi tambahan aja, banyak film festival yang fokusnya terhadap genre Yuri atau GL. Ya, walau filmnya beberapa masuk ke daerah Shoujo atau Shoujo Ai, bahkan mungkin hanya ada Lily Beit doang, nggak sampai ke Yuri. Nah, kenapa gue bisa membedakan hal itu? Gue akan sedikit memberi informasi kriteria atau karakteristik setiap subgenre ini. Karena ini salahnya juga sih menurut gue ya. Genre dalam lingkup internasional mereka mengglobalkan genre itu menjadi GL. Padahal kalau di Jepang ya, itu udah bagus banget. Mereka dari dulu, bahkan dari tahun 1900-an udah mengelompokkan mana genre yang hanya sebatas shoujo, mana yang berkembang menuju ke shoujo ai, atau genre yang isinya mungkin hanya ada lili-lili bait aja gitu, atau bahasa internasionalnya queerbait lah ya. Hingga puncaknya ke genre Yuri. Nah, untuk menjelaskan detail ya, kalian bisa cek di wiki lah ya untuk pengertian sesuai ilmu sainnya lah ya. Banyak banget di situ dan jelas. Karena di sini gua mau ngebahas karakteristiknya aja dari pengalaman dan sudut pandang gua mengikuti genre ini. Awal-awal disclaimer dulu kayak orang-orang. Semua yang gua bahas ini adalah full opini, teori dari pengalaman gua aja. Jadi kalau mau menambahkan atau memperbaiki silahkan komen aja, kita berdiskusi bersama lah ya. Pertama, shoujo. Penjelasannya kalian bisa dicek di wiki itu ya. Nah, genre shoujo ini biasanya dalam manga, film, anime, bahkan novel itu berisi sebuah hubungan friendship
atau sahabat ya, yang bisa menjadi puncaknya ke sebuah hubungan. Tetapi shoujo ini masuk ke dalam kriteria unisex bagi gue. Jadi dalam ceritanya itu ada yang isinya schoolgirl atau keseluruhan ceritanya berisi karakter perempuan semua tanpa adanya laki-laki, dan juga ada cerita shoujo yang berisi straight di mana hubungan antara laki-laki dan perempuannya itu ada. Dan biasanya kalau udah kayak gitu shoujo ini ditambahin ada genre romance dan komedi di dalamnya. Nah, sebelum itu kenapa gue suka nonton shoujo? Walau cerita ini dikhususkan untuk wanita ya, ini informasi tambahan aja. Banyak laki-laki otaku itu lebih suka nonton shoujo karena isinya para waifu semua. Sedangkan shonen yang dikhususkan untuk genrenya laki-laki itu lebih banyak wanita yang nonton. Karena karakter di shonen tuh isinya kebanyakan pria-pria ganteng yang bisa dijadikan husbando sama mereka gitu kan. Oke, balik lagi ke genre shoujo ya. Dalam genre ini ceritanya itu difokuskan sama hubungan friendship antar teman sekolah. Karena memang target penonton shoujo ini juga untuk anak-anak sekolahan. Jadi walaupun mereka banyak scene yang kayak ada skinshipnya, pelukan dan lain-lain, itu mereka tidak memikirkan itu adalah cinta. Itu udah kayak hal yang lumrah aja gitu dilakukan oleh teman-teman sesama cewek gitu kan. Nah, perkembangan dari genre shoujo itu ada namanya shoujo ai. Dalam bahasa Jepang, ai sendiri adalah cinta. Jadi ya tahapan genre ini ada tambahan cinta, dimana para gadis remaja itu mulai merasakan suka. Tapi hal ini nih, hal yang perlu ditebalkan atau digarisbawahi dan perlu diingat. Mereka masih belum sadar bahwa rasa suka itu adalah sebuah cinta terhadap seseorang. Maksud gue adalah dalam tahapan shoujo ai ini biasanya karakteristik dari karakternya itu ceritanya dia suka atau cinta gitu dengan kakak kelasnya yang cewek tapi keren. Atau sebaliknya, ada kakak kelas yang suka sama adik kelasnya yang imut gitu. Tapi hanya sebatas itu. Ya walau mungkin ada adegan kissnya atau yang lainnya, itu hanya sebatas cinta biasa aja. Karakter mereka itu belum sadar bahwa mereka sebenarnya cinta sama cewek. Nah, karakter J dalam Friendly Rivalry ini masih dalam tahapan ini menurut gua. Sama seperti Sulginya ya. Mereka itu belum sadar bahwa oke, gua ini cewek dan sepertinya gua suka sama cewek juga. Jika mereka berdua mungkin udah sampai tahapan itu, tandanya mereka masuk ke dalam genre puncak, yaitu genre Yuri. Nah, karakteristik dalam genre ini itu sudah pasti ya, si MC maupun heroin udah tahu mereka adalah seorang wanita yang suka dengan wanita. Maka dari itu disebutnya genre Yuri atau GL. Ya memang sih selama ini belum ada petunjuk bahwa si J dan Sulgi ini menuju tahapan Yuri. Tapi ya gue juga nunggu sih, semoga aja ada ya di akhir-akhir episode ya. Tapi nih, kalau ada yang bilang series ini GL bukan shoujo ai, gimana? Ya mereka bener gitu. Karena yang gue sebut di awal tadi, GL ini sayangnya mengelompokkan genre-genre yang sudah dipisah sama genre yang diperkenalkan oleh Jepang. Padahal ya, kalau kalian sadar ya, pemain Thailand itu kebanyakan mereka itu nyebut cerita mereka itu Yuri, bukan GL. Karena emang Jepang ini udah bagus banget dan pinter, mereka duluan mengelompokkan genre itu untuk seni mereka, kayak manga, light novel, bahkan anime hingga ke film. Itu mereka sudah mengelompokkan genre itu. Dan gue yakin ya, orang-orang yang sudah ngikutin anime mereka tahu, dan mereka akan tetap denial menurut gue kalau series Friendly Rivalry ini cuman shoujo ai bukan Yuri, karena emang belum melewati batas itu gitu. Sulgi dan J itu belum sadar bahwa ya mereka itu Yuri.
Yang apa ya, lebih 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 jahatnya, lebih blak-blakannya ya, J sama Sulgi itu belum tahu bahwa mereka itu gay. Ya, jadi hal itu aja yang mau gue bahas. Semoga bisa jadi referensi kalian ya mengenai genre-genre di dalam GL ini. Dan maaf kalau kiranya gue tidak begitu jelas menjelaskan. Kalian bisa cek wiki lah ya untuk pengertian lebih detail ya. Nah, di akhir ini gue mau nunjukin nih karakter development yang keren banget menurut gue untuk dijadikan contoh perkembangan dari dia berawal dari Sojo hingga ke tahap Yuri. Itu ada di seri Sasayaku Yonikoi wa Uta, atau titel Inggrisnya itu Whisper Me a Love Song, yaitu kita akan fokus ke karakter MC-nya Kino Himari. Kalau kalian nonton series ini mungkin akan sedikit paham apa yang gue maksudkan, karena di series ini karakter ini yang awalnya dia itu cuma cinta dan mengagumi saja kakak kelasnya, akhirnya berubah menjadi cinta yang ingin memiliki. Oke, jadi itu dia. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan sampai selesai, memakai waktu kalian yang berharga. Gue ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di bahasan lainnya. Dan bye bye.